Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang sama kita muliakan seluruh para alim ulama, para habaib, terkhusus teristimewa guru kita, orang tua kita, syekhuna wa murabbuna al-syekh al-mukarram al-ustadz al-fadil Sultan Muda Pani. Kita doakan Allah berikan kemudahan segala urusan hajat beliau. Ya Allah ya Rabb, Maha tahu ya Rabb. Kami minta kepadamu ya Allah, begitu besar perjuangan beliau membangun pondok pesantren ini, mendidik umat, jadikan dia mafatih lil khair, maghaliq lisyar. Amin. Ya Allah, kalau dia punya hajat, tunaikan hajatnya ya Allah. Kalau dia punya cita-cita, tunaikan cita-citanya ya Allah. Jadikan seluruh keturunannya orang salihin dan salihat. Berikan dia rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram, yang subhat, yang riba. Kalau dia punya penyakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kalau dia punya aib, tutup aibnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan seluruh orang-orang tua kita. Hadir bersama kita Ketua DPRK Gayulus, ayahanda orang tua kita, bapak mertua guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Ruhul A'zam. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, amin. Dimudahkan hajat-hajatnya. Kalau dia punya penyakit, disembuhkan oleh Allah. Dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, ditambah kemudahan-kemudahan buat dirinya, ditambah istrinya ya Allah. Kalau anda doakan Ustadz Syekh Sultan Muda, anda takut sama mertua beliau. Anda doakan mertuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Udah 4 periode. Jadi ke 1 periode 1 istri, 4 periode 4 istri. Iya Ustaz kan? Seluruh para alim ulama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang tidak anda sebutkan satu demi satu. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah ahsanal jaza bihudurikum fi hadal ma'ad. Amin ya rabbal. Seluruh bapak ibu hadirin wal hadirat, santri dan santriyah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala dudukkan kita dalam perkara yang besar, perkara yang agung, nilai yang mahal. Disebutkan oleh para ulama kita, kalau sekiranya Allah pandang dosamu, Allah tak akan hadirkan dirimu dalam majelis semisal ini. Allah sedang tidak pandang dosa kita, Bapak Ibu. Banyak dosa kita dalam hidup ini,
Tapi Allah tak pandang. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Karena Rasulullah menyatakan, man intaqala fi ta'allumil ilmi ghufirallah qabla ayyaktu. Siapa saja orangnya, kata Rasulullah, yang hadir dalam majlis semisal ini, maka dosa-dosa mereka telah diampunkan oleh Allah sebelum lagi mereka melangkahkan kaki mereka. Selamat kita Bapak Ibu pulang dari majelis ini, semua kita telah mendapatkan ampunan Allah. Amin ya Rabbal. Ya, kadangkala mendapatkan ampunan penuh dengan ujian-ujian, kadang dengan panas terik matahari. Kalau hari ini diuji, ingin dapatkan ampunan Allah, dihantam oleh gerimis. Sama kita Bapak Ibu kena gerimis, saya pun kena gerimis. Sama kita. Jadi sama-sama kita tidak bangkit dari majelis sampai nanti ditutup doa oleh guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Saudara, Allah menyebutkan masalah yang besar dalam majelis semisal ini. Dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan, wajabat mahabbati min mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajib, 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 kata Allah, aku akan memberikan kasih sayang kepada mereka-mereka yang saling cinta karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, mereka duduk bareng, duduknya karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan mereka saling berkunjung satu dengan yang lain, kata Allah Ta'ala. Mereka berkunjung satu dengan yang lain itu pun karena Allah. Allah sebutkan, aku wajib memberikan kasih sayangku kepada mereka. Alhamdulillah. Bahkan disebutkan satu hadis pernah Rasulullah menyatakan, la yab'atannallahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhin nur ala manabiril lu'lu'. Nanti di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bangkitkan beberapa kaum yang wajah-wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar permata. Laisu anbiya wala syuhada. Kata Nabi, padahal mereka itu bukan para nabi, bukan para rasul, wala syuhada. Bahkan mereka bukan orang-orang yang mati syahid, tapi mereka dibanggakan, dikagumi, diceritakan, disebut-sebut oleh penduduk sorga. Kagum penduduk sorga kepada mereka, kata Nabi. Siapakah mereka itu? Para sahabat bertanya, hallahum lana na'rifuhum ya Rasulullah. Bolehkah kami tahu siapa mereka itu ya Rasul? Yang wajah mereka bercahaya, mereka dibangga-banggakan oleh penduduk sorga, mereka didudukkan dalam mimbar-mimbar permata. Hum al-mutahabbuna fillah min qabailin syatta wa min biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah. Mereka, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang saling cinta. Mereka datang dari tempat yang berbeda, dari suku yang berbeda. Yajtami'una ala dzikrillah. Namun kata Nabi, mereka kumpul bareng, sukunya beda, tempatnya beda, satu dalam satu tempat. Kumpul mereka untuk ingat Allah. Kelak mereka, kata Nabi, orang-orang yang semacam ini didudukkan di atas mimbar-mimbar permata, dibanggakan penduduk sorga. Padahal mereka bukan Nabi, bukan Rasul, bahkan bukan orang-orang yang mati syahid. Saking luar biasanya penghargaan Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang duduk dalam majelis semisal ini. Alhamdulillah. Maka luar biasa ini Bapak Ibu. Anak tadi keluar dari tempat penginapan, jalan sama Syekh Ruhul A'zam. Disambut, subhanallah, rame juga orang Gayo Luwes begini. Tengok kanan naik mobil ke gunung, tengok kiri jurang. Tapi pas ngaji rame. Luar biasa. Kita berharap ya Allah, siapapun dari kami yang hadir dalam majelis ini, Allah, ya Allah, pandang kami semua ya Allah. Ya Allah, siapapun kami, Kau tahu semua hajat kami yang hadir ya Allah.
Bahkan Kau lebih tahu hajat kami daripada kami, ya Allah. Semua kami yang hadir dalam majlis ini, ya Allah, jangan Kau pulangkan kami, ya Allah, kecuali telah Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, tunaikan semua hajat kami zahir batin, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang ibunya atau ayahnya yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang punya hutang dengan keberkahan majelis ini, ya Allah, bayar hutang kami, ya Allah. Ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami, ya Allah. Kami yang punya rumah tangga, jadikan dengan keberkahan majelis ini, ya Allah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, saling cinta, saling rindu, saling membanggakan, saling menutup aib dan keburukan, ya Allah. Jadikan kami semua jadi ahli surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Anda yakin dengan doa-doa kita ini, Bapak Ibu, pastilah insyaallah apa yang kita minta pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ini maulid luar biasa, maulid ini penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan akhlak, penuh dengan adab. Tadi judulnya tadi Masya Allah bagus, bahagia dengan sunnah. Dari awal udah penuh dengan sunnah. Nyanyinya tadi Tari Saman, Anda meneteskan air mata tadi. Diterjemahkan sama Ustaz Fahmi. Sudah kali. Kadang orang bahasa Arab ceramah diterjemahkan ke Indonesia. Ada bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia. Ini tadi bahasa Gayo diterjemahkan kan. Nangis lagi. Apa itu? Anakku, apa? Inaku sayang. Oh, inaku. Ya Allah, nggak netes sama mata ibu, bukan mata, air mata ibu nggak netes. Aku netes. Ya Allah. Teringatlah ceritanya tadi, ibu-ibu melahirkan 9 bulan, ya Allah, mengandung lebih 9 bulan dengan segala macam kesusahan. Tadi diceritakan, diterjemahkan sama Ustaz Fani, ya Allah, ke ladang, nanam serai, panen serai, ya Allah, hujan panas hujan. Orang sini sudah biasa ke ladang, kata Ustaz Fani tadi. Kena hujan panas, makanya aku tengok tak ada yang bangkit, karena udah biasa kena hujan. Jadi kalau nanti ada juga yang bangkit, alah sombong kali, selama ini kau kena hujannya kau. Ngaji pulang kau pas ke ladang nggak mau kau. Ya, tapi tampaknya Masya Allah, yang bangkit pun bagi seneknya. Kau nggak dapat sabar. Amin ya Rabbal. Bahagia dengan sunnah. Siapa yang tidak senang dengan sunnah Rasulullah? Oh, Nabi ini sayang sama kita, Bapak Ibu. Sayang kali Nabi sama kita ini. Sampai satu hari ketika Rasul buat majelis, Rasul sebutkan di hadapan para sahabat, "Ana mushtaq li ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Alasna iwa ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu, kata sahabat. Bal antum ashabi. Tidak, kata Nabi. Kalian ini sahabatku, ikhwani. Alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudara yang kurindukan dan terus kurindukan adalah mereka-mereka, kata Rasulullah, yang tidak pernah lihat aku, yang tidak pernah berjabat tangan dengan aku, tidak pernah bersentuhan dengan aku, nggak pernah mandang aku. Walakinnahum yu'minuna bi, kata Rasulullah, akan tetapi mereka itu beriman kepadaku. Kita berharap apa yang Nabi sebutkan kita bahagia di dalamnya, karena memang kita cinta Rasulullah. Ya Allah, kami hadir berhujan-hujan hari ini, ya Allah, karena cinta dengan Nabi. Amin ya Rabbal. Ya Allah, dengan keberkahan amal yang sedikit dari kami, ya Allah, jadikan di sebuah tanda besar kelak kami sebagai umat Rasulullah. Layaklah kami, ya Allah, Rasulullah kelak memberikan syafaat kepada kami. Amin ya Rabbal. Rindu Nabi sama kita. Sampai ketika satu ayat turun, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, apa yang kau mau, yang kau minta, yang kau suka minta kepada Allah, semuanya akan diijabah Allah. Disebutkan dalam tafsir Sawi ketika Rasul katakan, idzan la arda wahidun min ummati finnar.
Kalau begitu ya Allah, semua yang ku minta kau berikan, semua yang ku mau kau berikan, semua yang ku minta kau ijabah. Hari ini aku minta kepadamu ya Allah, aku tidak ridho kalau ada satupun dari umatku yang masuk ke dalam neraka. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Dari itu Nabi kita masuk neraka, dari itu kita. Nabi nggak ridho kita masuk neraka. Siapapun kita, apapun status sosial kita, dari itu Nabi kita masuk neraka. Sampai satu hari disebutkan dalam satu riwayat, Nabi pernah doa. Nabi doa dengan tangisan. Nabi itu disebut dalam riwayat dalam banyak tipe. Kadang Nabi doa itu angkat, kalau sudah hajatnya sangat butuh dengan pertolongan Allah, Nabi angkat tangan tinggi. Tapi kata sahabat, ra'aina abyadha ibtayhi, sampai kami melihat kalau Nabi doa putih ketiak Rasulullah. Yo Allah, ketiak putih. Kita kan nggak putih ketiak kita. Hantu pun ada di sini. Putih. Ra'aitu abyadha ibtayhi, ketika Nabi doa kami lihat putih ketiak Rasulullah. Ya Allah. Nabi pernah doa, Allahumma ya Allah, Allahumma khaffif sakaratal maut ala ummati wa thaqqil alayya. Ya Allah, ringankan sakratul maut umatku ya Allah, bebankan sakratul maut umatku kepadaku. Allah. Begitulah doa Nabi kepada umat ini. Allahumma khaffif sakratal maut ala ummati wa thaqqil alayya. Ringankan beban sakratul maut kepada umatku ya Allah. Bebankan kepadaku, beratkan kepadaku ya Allah. Begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita. Maka hari ini kita maulid ingin memperingati Rasulullah karena gembira hadir Rasulullah. Salah satu perintah agama itu perintah Al-Quran, kita gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah, katakan ya Muhammad kepada umat, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmati, dengan rahmat Allah, fa bi dzalika falyafrahu, hendaklah karena karunia Allah dan rahmat Allah itu kau bergembira. Katakan kepada mereka. Kata Al-Imam As-Suyuti, fadlullah itu al-ilmu. Kau gembira ketika Allah berikan ilmu kepadamu. Maka bersyukur kita Bapak Ibu. Allah ingatkan, Allah gerakkan hati, Allah sadarkan kita, sehingga kita tertarik mendidik anak-anak kita untuk masuk pondok pesantren. Alhamdulillah. Luar biasa jalan surga ini. Nggak ada nikmat yang lebih besar. Allah sadarkan kita, anak kita didik belajar agama. Nggak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Cuman pesan tadi Ustaz Syekh Ruhul Allah, jangan kasih makan haram. Karena salah satu mendapatkan anak yang saleh dan salihah itu, berikan dia makanan yang halal. Sehingga Al-Imam Zaid bin Ibrahim bin Smith membuat satu karangan beliau dalam kitab Al-Manhajus Sawi, tebal itu, kayak lebih kurang 3 kali tebal Al-Quran cetakan standar itu. Beliau paparkan di sana salah satu sebab kekuatan umat ini dari makanan yang halal. Maka jadikan si makan halal. Sampai kata beliau, orang kalau makannya cuman halal, al-inhadu li ta'a wal ibadah. Orang kalau makannya cuman halal, Allah berikan orang itu kekuatan dalam taat dan ibadah. Kenapa hari ini kita ibadah lemah? Kenapa? Salah satu sebab kata beliau karena makanan kita tidak sempurna halalnya. Tidak sempurna halal. Disebutkan dalam tarikh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana ibadah beliau sudah disebutkan dalam tarikh. Beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya.
Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Tsani disebutkan dalam tarikh, beliau 33 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Kok bisa gitu? Habis isya dia ibadah tanpa terasa masuk waktu subuh. Dia sholat subuh dengan wudhu isya yang tadi malam. Berapa lama ia lakukan? 40 tahun. Kata Imam Zain Ibrahim bin Smith, salah satu kekuatan besar kita bisa kuat ibadah, pastikan makan minum kita dari sumber yang halal. Jadi Nabi luar biasa. Fabidzalika falyafrahu. Ketika kau dikasih ilmu itu adalah kemuliaan dari Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmati, katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Kata Al-Imam As-Suyuti, fadlullah itu al-ilmu, wa bi rahmati, rahmat Allah itu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaklah kita bergembira datang diutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemuliaan di sana, bahagia dengan sunnah Rasulullah. Yang perlu kita tiru dari Nabi itu 3, Bapak Ibu. Yang pertama surah, bentuk fisik. 3 yang perlu kita tiru dari Nabi. Surah, bentuk fisik. Kita lihat dari atas ujung rambut Nabi sampai ke bawah. Di sana penuh dengan sunnah Rasulullah. Kalau kita dilihat dalam banyak riwayat, Nabi sahibul imamah. Nabi pakai sarban. Maka Masya Allah, Syekhul La'na pakai serban. Bangga kita polisi pakai serban. Dulu aku Pak Ustadz Tuan Syekh, pingin kali jadi tentara dulu. Karena anak lama tinggal dari SD, tinggal di Aceh Timur. Tadi ada orang Aceh, coba orang Aceh Timur tunjuk tangan lah. Aceh Timur, mana tuh Aceh Timur? Halo? Mana? 1, 2, 3, 4. Aceh Timur. Yang khusus Aceh Timur, takbir. Udah makan malam belum? Anak SD di Aceh Timur, dari kecil anak udah biasa megang senjata, udah biasa dari kecil. Ya. Pingin kali jadi tentara dulu. Syukur aku tak jadi tentara. Kalau aku jadi tentara dulu mungkin pakai baret hijau, ya kan? Atau baret merah. Terbatas nasihati orang. Sejak aku baret putih, semua baret aku nasihati. Takbir! Sahibul imamah. Kita mau lihat dari Nabi kan tadi, bahagia dengan sunnah, tadi temanya bahagia dengan sunnah surah. Nabi sahibul imamah, sampai Nabi sebutkan rakaatan bil imamah afdalu min 70 rakaatan bi ghairi imamah. Orang sholat 2 rakaat pakai sorban itu lebih afdal daripada sholat 70 rakaat tidak pakai sorban. Makanya Ustadz Syekh Ruhul A'zam ini, dia sholat 2 rakaat, hebatan dia dari kita yang tidak pakai sorban. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari sini semua pada pakai sorban, amin. Yang pecinya hitam diganti jadi sorban, amin. Karena yang peci hitam tuh jarang dicuci tuh. 13 tahun tak dicuci. Coba tanya ibu kok nggak pernah. Betul. Tengok tuh. Makanya bapak pakai peci kalau dekat dengan istri dia pun pening deh, bawa tengi itu kan. Tapi alhamdulillah hari ini hujan, tercucilah peci itu. Sahih Nabi itu sahibul imamah. Nabi pakai sorban. Awak kemana-mana pakai sorban, insya Allah. Kalau majelis pakai serban. Kadang orang heran, ku tengok Pak Ustadz kemana-mana pakai perban. Ih, perban nenek kau, gue bilang. Perban pula, sorban katanya perban. Nabi pakai innal malaika
Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sahibil amain, kata Nabi, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang pakai sorban. Kita kan cerita Nabi hari ini, bahagia dengan sunnah Nabi. Allah, nah para malaikat mendoakan orang pakai sorban. Paling tidak Bapak Ibu, wabil khusus kepada para bapak laki-laki, perjuangkanlah, lilitlah di kepala kita sesuatu yang pernah dililit Rasulullah sebelum kita kembali kepada Allah. Aku pernah satu hari tausiah maulid, kata sambutan ketua Najir masjid. Setelah selesai ceramah, duduk kami berdua, udah tua pengurus masjid, muhajir udah tua. Ana bilang, Ustaz, pakailah sorban. Kalau tak bisa di tempat umum, minimal pas sholat tahajud. Paling tidak kita pernah melilit sesuatu yang pernah dililitkan Rasulullah di kepala kita sebelum kita meninggalkan alam ini. Iya Ustaz, iya. Ceramah aku malam, besok dapat kabar paginya bahwa yang tadi kata sambutan tadi malam meninggal dunia. Makanya yang pakai peci coba minimal pernah lah kita lilit kepala kita sesuatu yang pernah dililit Rasulullah. Jangan tersinggung Pak. Yang tersinggung kan Pak. Lagipun banyak orang kalau dengar ceramahku tersinggung besok mati. Hati-hati, jangan tersinggung. Ngeri nih. Pukulan mati aja. Nabi pakai serban. Serban tuh boleh tak betali, boleh betali. Kalau betali disebutkan dalam kitab itu minimal 4 jari sunnahnya. Maka aku kan ada 4 jari ini kan. Minimal. Kalau tak betali pun tak apa-apa, tak apa-apa, tak ada talinya, tak ada ekornya. Tapi kalau pakai ekor minimal 4 jari. Sama pakai siwak. Siwak itu kan ada aturan dalam kitab fikih. Minimal panjangnya itu 4 jari. Jangan pula kecil gitu kayak mancis. Mancis pun besar sekarang ya. Jadi Nabi pakai sorban. Raka'atani bil imamah afdalu min 70 raka'atan bi ghairi imamah. Orang salat 2 rakaat pakai sorban lebih afdal daripada salat 70 rakaat tidak pakai sorban. Bapak Ibu yang sudah selesai dapat bagian, balik ke dalam. Ayo. Jangan terpesona dengan tipuan dunia, kan makanan tipuan dunia itu. Ini mau makanan akhiratnya kita. Ini kan makanan akhirat ini. Terus turun ke bawah. Turun ke bawah kita mau lihat surah Rasulullah Nabi sahibul lihiyah. Nabi itu memanjangkan jenggot. Dan Nabi memotong kumisnya. Boleh pakai kumis Pak Ustaz? Boleh. Tapi jangan sampai melewati merah-merah bibir. Ini kadang orang berkumis tak tahu lagi di mana mulutnya. Tertutup. Mana mulut kawan tuh? Ada nggak mulutnya? Tertutup. Kalau makan paksa dibuka sikit. Disuruh Nabi kita miara jenggot. Ini kan kita bahagia dengan sunnah judulnya tadi. Bahagia dengan sunnah, bahagia dong pakai jenggot. Kenapa? Karena Rasulullah pun pakai jenggot. Sampai disebutkan dalam kitab itu, Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan bahwa jumlah jenggot Nabi sebanyak 124.000 helai. Ya Allah, berarti sudah jumlah jenggot, tebal jenggot Nabi. Pak Ketua DPR dicukur jenggotnya kayak bayi. Ada nyimpan ke dalam dia. Nah, mudah-mudahan ini udah 4 periode, jenggot pun bertambah ya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Lain sekarang. Karpet sampai ke atas kepala, Terus kalau bicara pakaian disebutkan bagaimana sunnah Rasulullah, sunnah pakaian itu Bapak Ibu.
Kalau dia tangan, baju tangannya tidak melewati batas mata tangan. Gini dia baju, nggak sampai segini, nggak melewati batas mata tangan. Sunnah. Kan kita bahagia dengan sunnah Rasulullah. Orang yang beriman dia pengen seluruh apa yang ia lakukan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang sahabat tidak suka makan labu tidak suka. Ada seorang sahabat ketika dia lihat Nabi makan labu, beliau katakan, tidak ada makanan yang paling aku cintai selain labu. Indah, senang ikut nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi juga pakai cincin. Ini cincin bukan gaya. Sunnah pakai cincin. Ada dulu di Siantar. Buat pengajian seorang ustadz, dibilang dia, mana ada sunnah cincin itu? Itu kan porongnya orang tukang cincin itu kan. Anda tuliskan, Anda ketikkan hadis-hadis tentang cincin, bahkan dalil-dalil tentang Nabi pakai cincin. Beberapa hadis anak print, anak kasih jam antar ke beliau bahwa Nabi pun pakai cincin. Bahkan disebutkan dalam fikih fasuhu, ada dalam Takriratus Sadidah, fas kalau Nabi pakai cincin, sunnah pakai cincin, mata cincin dibikin sebelah dalam bukan sebelah luar. Begini cincin Nabi. Kalau kita bicara pakai cincin, yang paling afdol cincin dipakai ke tangan sebelah kanan. Kalau di jari manakah cincin yang paling afdol bagi laki-laki? Di jari kelingking. Boleh kelingking atau jari manis, tapi yang paling afdol di jari kelingking yang kecil ini. Boleh juga di jari manis. Bagaimana dengan perempuan? Disebutkan perempuan boleh yang mana saja, karena memang perempuan suka berhias. Jadi nanti pulang dari sini, Bu, minta beli cincin, Bu. Abang dulu pas nikah abang belikan aku cincin. Habis kawin, seminggu kawin abang minta lagi dijual untuk modal. Alah, beli cincin. Ya, sunnah. Nabi itu cincin dari perak. Yang kita tidak boleh pakai emas. Jangan pakai emas. Ya, bahagia dengan sunnah Rasulullah. Terus tangan, nggak usah ke tangan, ketiak. Bahagia dengan sunnah Rasulullah. Ketiak sunnah dicukur. Bagi perempuan afdol dicukur, bagi laki-laki afdol dicabut. Lihat dalam Takriratus Sadidah. Afdol laki-laki bulu ketiak dicabut, bukan dicukur, tapi boleh juga dicukur. Laki-laki afdol bulu ketiaknya dicabut. Tapi kalau mencabutnya sudah umur 40 tahun, bukan hanya bulu ketiak tercabut, bahkan bola mata pun tercabut. Urat saraf putusan ke 40 tahun baru. Selama tak pernah dicabut dia. Udah umur 70 dengar ngaji baru dicabut, keluar biji matanya. Jadi laki-laki afdolnya dicabut. Cabut tapi jangan kasih orang. Cabut. Dari kecil kita ajar doa. Nah, kalau anak laki-laki, afdol anak laki-laki bulu ketiak dicabut. Lihat dalam Takriratus Sadidah. Bahkan juga ada Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah juga ada. Dalam banyak kitab fikih banyak disebutkan. Perempuan boleh dicabut tapi afdolnya dicukur. Ya Allah. Bahagia dengan sunnah Rasulullah. Gimana Ustaz? Terus ini Ustaz. Hujan ini terus. Enggak apa-apa. Iya. Terus ke bawah kita mau lihat sunnah-sunnah dalam diri Nabi, kehidupan Rasulullah. Karena kita bahagia dengan sunnah Rasulullah. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, orang itu cinta kepadaku. Dan orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, kelak orang itu bersamaku di dalam sorga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami bahagia di dalamnya. Amin ya Rabbal. Terus ke bawah kita punya kuku.
Kita mau cerita yang sederhana-sederhana. Hari-hari kita motong kuku. Tapi beda motong kuku orang Ruhul A'zam. Kenapa? Orang-orang Ruhul A'zam, jamaah Ruhul A'zam, santri Ruhul A'zam, para asatidz Ruhul A'zam, kukunya dipotong dengan cara sunnah Rasulullah. Memang semua motong kuku, tapi orang Ruhul A'zam motong kukunya pun dapat pahala. Kenapa? Karena dia motong kuku berdasarkan sunnah Rasulullah. Dari mana sih caranya? Lihat saudara, ada 3 cara. Tapi malam ini kuajarkan 1 saja. Kenapa kok 1 aja Pak Ustadz? Karena kalau dia ajarkan 3 cara, ketiga-tiganya tak ingat, bagus 1 aja diajarin. Dari mana sih mulai? Motong kuku sunnah dari tangan sebelah kanan, dari jari telunjuk. Terus dari telunjuk, terus jari tengah, jari manis, kelingking, terus kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup dengan jempol kanan. Ini cara sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Sunnah Rasulullah. Jadi mulai hari ini para wali murid motong kukunya sudah beda dengan orang yang lain. Kenapa? Kami motong kuku dengan cara sunnah Nabi. Karena kami cinta kepada Nabi. Kami kemarin hujan-hujanan karena cinta dengan Nabi. Ya Allah, nanti kami akan bilang di akhirat, ya Nabi Muhammad, Nabi kami, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kami pernah hujan-hujanan untuk maulid miladmu. Syafaat berikan kepada kami ya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasul kelak memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terus ke bawah, segan kita bilangnya, ada namanya bulu di bawah pusat. Untuk anak laki-laki afdolnya dicukur, untuk anak perempuan afdolnya dicabut. Betul itu Ustaz? Kenapa ibu ketawa? Nggak pernah dengar ibu? Cabutlah. Tapi kalau tak sanggup boleh dicukur. Ini sunnah Nabi, kok kita malu bilang orang itu sunnah Nabi kok Mana ada sunnah Nabi yang tak hebat? Cukurnya, bersihkannya, bulu ketiak dan bulu kemaluan paling lama 40 hari sekali, bukan 40 tahun sekali. Banyak orang 40 tahun sekali. Mau kawin sama mau mati cukur. La ilaha illallah. Terus ke bawah. Terus ke bawah, kuku kaki, kuku kaki, kuku kaki. Sunnah motong kuku kaki dari kaki kelingking yang sebelah kanan terus berurutan, dihabiskan sampai ke jari sebelah kiri. Alangkah sayangnya Bapak Ibu kalau ada orang motong kuku, dia motong kuku juga, tapi bukan cara sunnah Rasulullah. Dia telah membuang satu nilai yang sangat mahal, sunnah Rasulullah. Mulai hari ini kita motong kuku pun dapat pahala yang besar. Pakai baju, semua kita pakai baju, tapi ada orang pakai baju dapat pahala, tapi ada orang pakai baju tak dapat apa-apa, bahkan dapat dosa. Sunnah pakai baju pakai sebelah kanan, buka sebelah kiri. Celana sunnah pakai sebelah kanan, buka celana sebelah kiri. Celana apapun namanya, sunnah. Bentuk surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sebutkan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahidin. Barang siapa mengamalkan sunnahku di zaman fitnah, kata Nabi, Allah berikan kepada mereka 100 pahala orang yang mati syahid. Jadi kita pulang nih dapat 1 sunnah kita amalkan, ya Allah, lebih hebat dari pahala 100 orang yang mati syahid. Kita pulang membawa sunnah Rasulullah karena kita memang bahagia dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah kehidupan ini, saudara. Bentuk surah fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu. Nabi pakai siwak,
Kita baca dari kitab Matan Takrib, ada bab siwa, terus Syarqawinya, I'ananya, terus Mahalinya, Majmu'nya, Tuhfah, semua sampai kitab-kitab kecil, Risalatul Jami, sampai di bawah Safinatun Najah, semua bahas siwa. Tapi sedikit di antara kita yang mengamalkan siwa. Pakai siwa. Kalau minta bawa pula siwanya. Pakai siwa. Siwa itu akar. Ada ketika di Yaman tanya sama orang penjual siwa. Ana dulu di Yaman di Darul Mustafa. Enda Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syah Bakar bin Salim. Banyak orang, ya silakan Pak. Banyak orang di depan-depan tempat kita belajar kalau sudah sore jual siwa. Karena tanya, dari mana ente ambil ini? Ini cabang atau akar? Saya bilang, oh ini akar Pak. Akar ini kita korek kadang segini, ditarik akar tuh, potongi pendek-pendek. Siwa. Rakatani bisiwak afdalu min sab'ina rakatan bighairi siwak. Orang sholat pakai siwak, siwakan dulu baru sholat. Kata Nabi lebih afdal walaupun 2 rakaat daripada 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Ganti kenapa sih Pak rokok kita dengan siwak? Ganti kenapa? Paling tidak minimal di sisa-sisa umur ini kita ganti rokok dengan siwak. Nggak apa-apa insya Ruhul Azam ya. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf. Ganti dong. Rokok diganti dengan siwak. Coba kita ganti. Perjuangan ini mohon maaf nih para abu-abu tengku-tengku. Bagus kita ganti. Ana satu hari ketika di Yaman, mohon maaf. Ana satu hari ketika di Yaman, pertemuan dakwah pelajar Indonesia, beberapa pelajar luar negeri yang lainnya. Satu hari ana ketemu Syekh Tariq Jamil, muhaddis ternama Pakistan. Banyak ulama muhaddis terkenal di sana. Ada juga seorang faqih Syekh Ismail. Satu hari ketika selesai pertemuan dakwah, ana minta izin sama Syekh Ismail. Ya Syekh, sanarji ila ma'adina berus min Indonesia. Oh. Ya Syekh, ana mau izin balik dulu ke tempat belajar kita, Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Yaman. Kau dari mana? Dari Indonesia. Oh, tal. Sami'na fi baladikum hatta fi Malaysia kathirun minal asatid fi durus yashrabuna ad-diqar. Itu kata Syekh Ismail, ana kanu kadalik ya Syekh, kanu kadalik. Ana dengar kata tuan Syekh tadi, seorang faqih alim kabir, Syekhul Masyayikh. Ana dengar ke Indonesia ya. Ku dengar di negaramu sampai juga Malaysia, mereka sambil mengajar itu sambil merokok. Ku dengarkan. Kanu kadalik ya Syekh, itu dulu ku bilang dulu. Sekarang wallahu alam. Kanu kadalik ya Syekh. Awak tutupi juga lah negara awak itu ya. Guru-guru awak. Nah, kita ganti. Mohon maaf. Coba kita ganti dulu. Pakai siwak, ganti. Enggak tersinggung nih Ustaz-ustaz ini kan enggak. Oh, yang tersinggung cepat mati kata Ustaz Ruhal. Berjuang, insyaallah kita bisa. Berjuang, insyaallah kita bisa berjuang. Anak satu hari tausiah di Aceh Timur, satu pondok pesantren. Di pondok pesantren Ayah Lega, Ayah Bukhari, mungkin ada yang kenal sih. Beliau sayang sekali sama anak. Juga anak beberapa kali tausiah di pondok pesantren Daya Amal, Kampung Besar Aceh Timur. Anak sering kalau ke daya-daya sering anak ngambil barokah, minta doa kepada para masyayikh. Kemudian mesra, termasuk Abi Zahrul itu akrab betul sama anaknya Abu Mudi Mesra itu. Akrab sama anak sering, kadang kami WA-an. Kemarin sebulan yang lalu kita ketemu dengan beliau Abi Zahrul di Medan.
Jadi bentuk Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama sampai buat syair muji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, muji-muji Nabi. Sampai jam berapa ini Ustaz? Aku segan, aku mau berhenti nanti terlalu singkat. Mau lanjut ibu kena hujan gimana? Ibu Bapak masih siap? Masih siap? Ibu masih siap? Tinggal 5 orang gitu. Atau santrinya gabung kemari lagi. Sampai para ulama-ulama kita Bapak itu banyak memberikan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Kemuliaan Nabi Muhammad diceritakan dalam banyak-banyak riwayat, dalam banyak ungkapan mereka. Bahkan seorang sahabat ada yang menulis, memang diperintahkan Nabi, diberikan izin, bahkan dikasih mimbar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hasan bin Thabit. Buat syair muji-muji Rasulullah. Maka kita tadi baca qasidahan, baca marhabanan, ada mahalul qiyam sebagai taklim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang kerjaannya para sahabat dari dulu ya, begitu muji-muji Rasulullah. Ya wajar Nabi kita puji. Dia hebat, dia mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak bakalan masuk surga seluruh para nabi dan rasul sampai masuk surga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaannya Nabi Muhammad sampai mulianya juga umat Nabi Muhammad. Tidak bakalan masuk surga seluruh kaum-kaum terdahulu sampai masuk surga umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa kita sadari kita salah satu daripada umat baginda Nabi Muhammad itu. Alangkah bersyukurnya kita dijadikan sebagai umat Rasulullah. Sehingga para ulama kita banyak buat syair-syair menceritakan tentang kemuliaan Nabi, menceritakan tentang mukjizat Nabi. Maka kita maulid pun banyak. Ada Al-Barjanji, pengarangnya anak pernah ziarah Ustaz di Yaman tuh. Ada Simtud Durar, kitab maulid. Ada sholawat burdah. Ada Ad-Diya'ul Lami yang disusun Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syah Abu Bakar bin Salim. Itu sering kita baca kalau di Siantar. Siantar walaupun kita mohon doa Bapak Ibu para guru-guru sekalian, kita rutin Siantar. Bukan hanya bulan Maulid, di luar bulan Maulid pun kita rutin buat majelis Maulid di mana-mana. Bahkan kawan kita ada Maulid Arba'in 40 hari dari awal Rabiul Awal sampai 40 hari. Tiap malam baca Maulid. Kita masih bikin nih sebulan sekali rutin di dalam Maulid maupun di luar Maulid. Masa pindah-pindah. Muji-muji Rasulullah, muji. Dan juga guru-guru kita, di antara Imam Nawawi, Al-Jawi, Al-Bantani, Asy-Syafi'i juga membuat syair pujian-pujian ke Rasulullah, menceritakan mukjizat Rasulullah yang sering kita baca, bahkan itu dibaca di seluruh daya di Aceh. Apa? Kitab Muraqil Ubudiyah, ketika beliau mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali namanya Muhammad, Imam Syafi'i namanya Muhammad. Banyak orang nama Muhammad. Kenapa? Saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Kalau kita kenalan kadang di Arab Ustaz, Ismak, mana Ismak? Muhammad. Abu Muhammad. Jangki Muhammad. Nama kau siapa? Muhammad. Bapakmu Muhammad. Kakekmu Muhammad. Semua Muhammad. Kenapa? Saking cintanya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dalam kitab. Ana lupa nama kitabnya itu Ustaz. Kadang kita bacakan lupa kita kitab apa aku baca kemarin itu. Sampai disebutkan di sana kalau ada namanya Muhammad atau Ahmad, kalaupun dia penghuni neraka, kalau dia masuk neraka, dicepatkan oleh Allah keluar dari neraka. Kenapa? Ta'ziman bi ismin Nabi, karena memuliakan nama Nabi Muhammad. Allah pun tak ridho, tak suka, tak senang ada nama Muhammad di dalam neraka. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya bagus yang namanya belum ada Muhammad, tambah Muhammad. Muhammad Sya'ban Siregar, Muhammad tambah Muhammad. Biasa kalau si nama orang apa biasa? Yang tak ada Muhammad. Iya. Ada, rata-rata ada. Berarti ahli surga itu semua orang gayut. Ya kalau dia masuk neraka aja cepat dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Ta'ziman bi ismin Nabi, karena memuliakan nama Nabi Muhammad.
Itu kan mungkin kita pada hafal tuh syair yang disusun Imam Nawawi. Lam yatalim qatu taha mutlaqan abada. Ayo bareng-bareng. Wa matata aba aslam fi madaz zamani. Minhu dawamu falam tahrub wa ma waqa'an. Dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Biqalfihi ka'amami ru'yatun tabatat. ولا يراد مول منه في علني وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفه قد عنت قوما إذا جلسوا عند الولادة سب يذا بمهتتني هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن مهن والقاضي المشهور عند الناس بل يبدو بل كان أبو العباس من عرف كنية ثمة ثم أبى مع اللقاب متى مسلما الله 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 صلوا على النبي محمد. Masih sanggup nggak Bapak Ibu kita terjemahan ini syair? Masih sanggup nggak? Kalau tak sanggup, kita tutup. Masih boleh Ustaz? Nggak serius ini, jangan nanti cuma menghargai. Ganggu. Sanggup nggak ini? Lanjut. Masih semangat? Coba semua angkat tangan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lam yatalim qatu taha mutlaqan abada. Nabi sepanjang hidup tak pernah mimpi basah. Kita bentar-bentar basah tuh. Nabi gak pernah mimpi basah. Gak pernah. Mimpi ini jangan kita bilang urusan kecil. Mimpi ini punya makna. Orang soleh pasti mimpi yang baik. Orang jahat pasti mimpinya buruk. Sampai urusan mimpi pun Nabi pernah bilang, man ra'ani fil manam wa sayarani fil yaqظah. Siapa orang yang pernah lihat aku dalam mimpinya, orang itu kelak akan lihat aku dalam kondisi sadar dan terjaga. Mimpi itu bukan urusan kecil. Makanya guru-guru kita di Yaman selalu bilang, kau sebelum tidur baca selawat. Salah satu selawat yang diijazahkan guru kita kau baca sebelum tidur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin al-qamar. Terus kau baca sampai tidur. Kalau itu kau baca, kau langgengkan, kau dawamkan terus mulazamah, insyaallah kau mimpi nanti mimpinya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, gurunya Sayyidil Habib Umar, kata beliau, santri, aib, garib, kata beliau. Aneh, kata beliau, kalau seorang santri talabatul ilm dalam satu pekan tidak mimpi Rasulullah. Aneh, kata beliau. Berarti bisa dipastikan beliau dalam satu pekan itu pasti mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimpi. Gimana kita mau mimpi Nabi Bapak Ibu? Sebelum tidur nengok TV, main internet. Mimpi tinju lah, orang nonton tinju. Mimpi hantu. Lam yatalim qatu taha mutlaqan abada wa matataba aslam fi madaz zamani. Nabi sepanjang hidup tidak pernah nguap. Kita bentar-bentar nguap. Salat nguap, baca Quran nguap, baca Quran 5 ayat, nguapnya 8, banyakan nguapnya sama ayatnya. Zikir nguap, belajar sama Syekh Ruhul A'zam bagaimana zikir supaya enggak nguap. Beliau ini ahli zikir. Wirid nguap, majelis salim nguap, makan aja kita enggak nguap.
Nggak pernah kita lihat orang makan nguap. Lagi makan, nggak ada tungguan. Nabi tak pernah nguap, sampai Nabi sebutkan kalau datang nguap kau tahan, kata tahan nguap itu. Kalau tidak mampu kau menahannya, tutup dengan tanganmu. Kalau kau tutup dengan tangan kanan, gunakan batin tapak tangan. Ini batin namanya. Kalau kau tutup dengan tangan kirimu, gunakan dengan zahir tangan kiri. Ini namanya zahir. Jangan tadi tutup, ini udah ompong hitam pula itu. Wow. Wa ma tataba aslam fi madaz zamani minhun dawamu falam tahrum, minhun dawamu falam tahrum. Nabi mendatangi makhluk apa saja, bahkan hewan-hewan yang Nabi datangi tak ada yang lari. Hewan didatangi Nabi tak lari. Kita jangankan hewan, berapa banyak orang yang mendatangi istri lari. Istri lari, gak tahan aku sama abang tuh. Orang apa? Oh gantian. Bikin nyuruh berhenti kau. Iya. Kau yang kau payungi bukan aku ya. Nokoh juga kau ini. Ya. Subhanallah, hewan didatangi Nabi tak lari. Ini kita Masya Allah, jangankan hewan, kadang orang tua tak betah tinggal sama kita. Mertua tak betah, istri tak betah, keluarga tak betah tinggal sama kita. Tapi Nabi SAW, jangankan manusia, hewan pun betah dengan Rasulullah. Walam tahrum, enggak lari hewan itu didatangi Nabi. Bahkan hewan itu yang mendatangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan ketika terjadi hiruk pikuk di kota Madinah, ada seorang sahabat ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ada seekor unta mengamuk ya Rasulullah. Nabi pun datang. Nabi datang di kota Madinah, unta yang mengamuk tadi. Ketika Nabi datang, unta itu melihat Nabi datang, langsung unta itu mengejar Rasulullah. Dia datangi Nabi. Dia cerita curahan hati ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dia orang yang memiliki diriku, dia kasih aku kerja berat, tapi makanku tidak dicukupi olehnya ya Rasulullah. Kata Nabi, man sahibu hadal jamal? Siapa yang punya unta ini? Kata Nabi. Siapa yang punya unta ini? Man sahibu hadal jamal? Siapa yang punya unta ini? Jamal itu bahasa Arab artinya unta. Jadi kalau ada di sini bapak-bapak namanya Pak Jamal, Pak Unta. Siapa nama bapak? Pak Jamal. Oh, pantas kayak unta. Ngaji pulang cepat kayak unta. Tapi Jamal kalau dipakai alif Jamal artinya indah. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan suka yang indah-indah. Ini Ruhul Azam indah dia. Masya Allah. Lantai 1, 2, 3. Di atas itu bukan papan, bukan karena tak punya duit, karena memang pakai papan dia indah. Bisa juga karena tak punya duit. Indah. Masya Allah ya. Tingkat-tingkat. Masya Allah. Kami kemarin sebulan yang usah ya buat rekaman di atas tuh. Sebulan yang lalu pas tausiah di pondok pesantren Askaril Ikhlas, pimpinan Syekh Al-Mukarram Al-Ustaz Syuhada. Buat rekaman kami. Aku bikin judulnya Teguh Ustaz Muhammad Syahban Siregar berbincang-bincang dengan polisi kiai. Wow, udah ratusan orang juga yang nonton. Viral kali Teguh ini. Gara-gara dia awak viral, atau mungkin gara-gara awak dia viral. Masya Allah. Man sahibu hadal jamal? Siapa yang punya unta ini? Kata Nabi. Hal, kemari. Datang itu orang sahabat yang punya unta. Ini unta tadi baru ngomong, kata Rasulullah. Kau kasih dia kerja berat, tapi makannya tak kau cukupi. Kata yang punya unta, ya Rasulullah, sejak hari ini dia akan kukasih makan cukup dan tidak kusuruh kerja. Takbir. Unta aja curhat sama Nabi jadi solusi. Sekarang kita
Ibu-ibu curhat sama suami jadi solusi nggak? Bu, bu, masih hidup nggak ibu ini? Nggak jawab, nggak hidup lagi. Bu, ibu kalau curhat sama suami jadi solusi nggak? Hah? Takut, istri kita takut curhatan. Kenapa? Kalau kita curhat sama suami bukan solusi yang datang, masalah baru yang bertambah. Nabi Masya Allah, jangankan manusia, hewan pun minta solusi dari Rasul. Curhat, cerita, curahan hati kepada baginda Nabi Muhammad, apalagi manusia. Satu hari Nabi sedang berjalan, ingin ke rumah sahabat. Pas di depan rumah sahabat, Nabi dipanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi perhatikan kiri kanan, siapa yang manggil? Ya Rasulullah. Tiba-tiba tidak jauh Nabi melihat ada hewan yang diikat, nggak jauh dari rumah sahabat. Itu yang manggil tadi, ya Rasulullah. Bisa rupanya hewan cakap sama Nabi. Banyak dalam Al-Quran cerita nabi-nabi terdahulu cerita dengan hewan. Kalau nabi-nabi terdahulu bisa cerita, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rasulullah, aku baru ditangkap oleh sahabatmu ya Rasulullah, padahal aku baru melahirkan anakku. Tadi setelah kulahirkan anakku, ku bilang sama anakku, ya Rasulullah, nah sebentar ya, tunggu di sini, aku mau cari makanan untukmu ya nak. Aku pun keluar dari rumahku ya Rasulullah, aku cari makan, ditangkap sama sahabatmu ya Rasulullah. Tolong kau sampaikan kepada sahabatmu, aku sebentar permisi untuk ngantar makanan kepada anak yang baru kulahirkan, nanti aku kembali ya Rasulullah. Masya Allah. Dipanggil Nabi itu sahabat, kemari, kau yang nangkap hewan. Iya ya Rasulullah, tadi baru dia cerita sama aku, dia baru melahirkan anaknya. Pak, dia cari makan untuk anaknya, kau tangkap dia. Sekarang dia mau permisi, minta izin kepadamu, dia mau pergi dulu, mau mengantarkan makanan kepada anak yang baru dia dilahirkannya, nanti dia akan kembali. Kata itu sahabat, ya Rasul, memang dia akan kembali. Kata Nabi, aku jadi jaminan dia akan kembali. Takbir. Dengar kalimat itu dari Nabi, sahabat mengatakan, ya udahlah ya Rasulullah, bilang kepada dia tak usah lagi kembali, dia urus anak-anaknya. Subhanallah, Nabi ya Allah, hewan saja curhat sama Nabi jadi solusi. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah, ya Allah jadikan kami solusi bagi umat ini ya Allah. Seorang suami jadi solusi bagi istrinya, seorang istri jadi solusi bagi suaminya, anak-anak jadi solusi dari orang-orang tuanya, orang tuanya bisa ngasih solusi kepada anak-anaknya, guru jadi solusi bagi murid-muridnya, murid-muridnya membahagiakan guru-gurunya. Kita jadi solusi karena Nabi sebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus orang di antara kamu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat, yang paling banyak memberikan manfaat itu jadi solusi dalam kehidupan. Takbir. Jadi solusi, kita jadi bencana. Setelah mertua Syehrul A'zam jadi ketua DPR, berapa banyak masalah daerah ini terselesaikan, duduknya jadi solusi. Atau sebaliknya, nggak tahu kita. Mudah-mudahan tadi usulan, walaupun tadi katanya bahasa Inggris tak ngerti ya Pak, tapi katanya macamnya kok bisa ada yang bayar SPP gitu ya. Mudah-mudahan jadi solusi. Tak bisa semua separuh, tak bisa separuh seperempat, tak bisa ya separuh gaji Pak Ketua DPR itu dikasihkan kemarin. Takbir. Udah 4 tahun, 20 tahun nih, 20 tahun. Kita doakan mudah panjang umur, amin. Sampai 2 hari sebelum kiamat. Panjang kali umur. 2 hari sebelum kiamat 60 tahun gini, 70 gini, 80 gini, 90, 100 udah kayak bola. Mau ke kamar mandi gini kan aja. Nggak usah minta umur panjang-panjang, nggak usah, udah 60, 70 mati udah. Gitu aja hidup nih.
80 dah. Kok aku yang minta panjang umurnya, karena masih banyak perjuangan pesantren. Kita doakan Ruhul Azam ini, umurnya Syekh ini panjangkan Allah. Banyak perjuangan di sini. Kalau beliau mati, belum tentu ada pengganti beliau. Kok polisi banyak pengganti beliau, cuman yang berjubah gini ya, berserban Syekh ini jarang. Matal alim, matal alam. Matinya seorang yang alim, kata Nabi, seperti matinya alam ini. Nggak main-main kita ini. Ini majelis besar kita nih yang hadir ini, bukan main-main. Ini banyak ulama-ulama kiai. Bapak ibu, halo, halo, halo. Sampai kata ulama kita, kau tidak akan pernah ketemu ulama selevel Imam Malik. Kau bisa ketemu ulama selevel Imam Malik, tapi kau pastikan selevel Imam Syafi'i. Ini kadang kita kan sombong kali. Siapa gurunya? Itu Syekhul Azam, itu Syekh Tanuda. Malas aku. Kayak gitu gurunya. Kayak kau kayak mana Bapak? Kita kadang sering menilai seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang guru. Tak pernah kita nilai diri kita. Kau tidak akan pernah ketemu ulama selevel Imam Malik. Bisa kau ketemu ulama selevel Imam Malik, tapi kau pastikan kau selevel Imam Asy-Syafi'i. Kau selevel Bang Pi'i ya, kau bukan Imam Syafi'i. Pingin cari ulama mau selevel Imam Malik, nggak akan ketemu. Inilah ulama-ulama kita, guru-guru kita. Di zaman kita inilah ulama-ulama kita. Masya Allah, masya Allah, ada pondok pesantren ini dan sebagainya. Subhanallah. Jaga mereka. Satu hadis sebelum kita tutup. Masih tahan Bapak Ibu? Takbir. Takbir. Masih tahan. Jangan kita bilang duduk kita itu gratis. Enggak gratis. Setiap perbuatan yang kita lakukan di alam ini ada athar. Athar itu jadi saksi di akhirat. Enggak gratis. Satu hari duduk kita hari ini jalan surga bagi kita. Satu hari saudara, ada seorang yang akan dilemparkan ke dalam neraka Allah. Mau dilempar ke dalam neraka Allah. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, ta'al. Jangan buru-buru itu orang kau masukkan ke dalam neraka. Kau tanya dulu ya Jibril, salhu ya Jibril, hal jalasa ala majlisil alim fid dunya. Pernah enggak orang itu duduk dengan majelisnya orang alim di dunia? Pernah enggak dia duduk? Pernah enggak dia duduk di Ruhul Azam? Pernah enggak dia duduk dengan para asatid? Pernah enggak di majelisnya para orang alim, orang ulama? Wa idza jalasa ala majlis alim fi dunya adkhilul jannah bi syafaati. Kalau orang itu pernah duduk dengan orang alim di dunia, kata Allah kepada malaikat Jibril, masukkan itu orang ke dalam surga dengan syafaat orang alim yang dia pernah duduk bareng di majelisnya orang alim itu. Takbir. Ditanya, hal jalasa ala majlis alim fi dunia, pernah enggak kau duduk dengan majelis orang alim di dunia? Lah, orang itu enggak pernah duduk. Salhu ya Jibril al ahabba aliman fi dunia, pernah enggak orang itu cinta dengan orang alim di dunia? Wa idza ahabba aliman fi dunia adkhilul jannah bi syafaati. Kalau orang itu pernah cinta dengan orang alim di dunia, masukkan orang itu ke dalam surga dengan syafaat orang alim yang dicintainya. Maka jadikan kita pernah cinta. Ada yang kita cintai dari orang alim di dunia ini. Ini semua kita anggap salah. Ustaz Polan, malas aku. Buya Polan, malas, gak jelas. Abu Polan, memangnya kau abu apa? Ustaz, enggak mau, enggak cocok, enggak mau. Enggak ada yang kita cintai dari ulama. Loh, padahal itu jalan surga. Ditanya sama malaikat Jibril, alhamdulillah aliman fi dunia, pernah enggak kau cinta dengan orang alim di dunia? Lah, enggak pernah, kata orang. Selalu ya Jibril, hal jalasa ala ma'idin wa fi alim, pernah enggak orang itu makan bersama dengan orang alim? Wa idza jalasa ala ma'idin wa fiha alim adkhilul jannah bi syafaati. Kalau orang itu pernah makan bersama orang alim, masukkan orang itu ke dalam surga dengan syafaat orang alim yang pernah dia makan bareng dengan orang alim itu. Maka jangan pelit kali hidup nih. Tengok guru-guru Ruhul Azam, kira-kira kurang gizi ya, antar apa yang bisa kita antar. Makan bareng, undang ke rumahnya. Ke Ustaz Ruhul Azam tak pala lagi, udah gemuk beliau. Cari ustaz-ustaz yang agak-agak kurus, kurang gizi nih, undang.
Jadi jangan main-main. Orang kalau tak cinta sama orang alim nggak akan mau makan dengan orang alim. Nengok aja dia udah nggak suka. Betul. Hal jalas ala ma'idah wa fiha alim. Pernah nggak kau makan bareng dengan orang alim? Kata malaikat Jibril kepada orang, "La, enggak pernah. Biasa makan di kafe. Mana ada kiai masuk kafe? Kecuali kafe syariah." Salhu ya Jibril an ismi wa ismi abaih. Idza wafaqa ismu isma alim adkhilul jannah bi syafaati. Jangan dulu kau masukkan dia ke dalam neraka ya Jibril. Kata Allah, tanya dulu dia. Allah cari celah. Jangan sampai umat ini masuk neraka. Tanya dulu dia. Apakah nama dia sama dengan nama orang alim? Idza wafaqa ismu isma alim adkhilul jannah bi syafaati. Kalau nama orang itu sama dengan nama orang alim, kata Allah, masa masukkan orang itu ke dalam surga karena namanya sama dengan nama orang. Nama dia sama dengan orang alim, jadi jalan surga. Coba, ya Allah. Ditanya, oh Ismang man, nama kau siapa? Kata malaikat Jibril. Siapa nama? Disebutkan dalam kitab itu namanya pun tak nama bagus. Joni. Tak ada nama orang alim Joni. Nggak ada kita baca kitab kuning Joni radhiyallahu taala an. Nggak ada. Joni radhiyallahu taala. Nggak ada. Nggak pernah ketemu Ustaz. Qala Joni rahimahumullah. Nggak ada. Joni. Mak gawat neraka ini orang, kata malaikat Jibril. Maka sunnah nama nggak bagus diganti, itu sunnah disebutkan dalam riwayat. Nabi tidak kurang 600 sahabat Nabi ganti namanya. 600. Maka santri kita yang tak bagus namanya ganti bagus. Ganti. Sunnah itu mengganti. Nabi ada seorang sahabat namanya Huzun. Artinya sedih, sumpek. Diganti nama Sahal. Ada itu Al-Madinatul Munawwarah, itu nama dulu Yathrib. Artinya jelek, itu enggak bagus. Ganti Nabi, diganti Nabi nama Al-Madinatul Munawwarah. Itu nama yang diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yathrib. Jadi coba lihat dalam kamus Taroba, apa arti Taroba? Enggak bagus artinya. Diganti Nabi Yathrib jadi Al-Madinatul Munawwarah. Tidak kurang 600 sahabat namanya diganti Nabi karena namanya tidak bagus. Maka baguskan nama kita. Minta sama orang alim namanya. Lahir datangi Syekh Sultan Muda. Ustaz, datangi kalau udah lahir, jangan belum lahir. Ini belum lahir datang. Nah, dia kasih nama Ahmad, rupanya Fatimah yang lahir. Lahir dulu datang. Lahir bu sunnah diakikahkan 7 hari dari hari kelahiran, 7 hari. Kamis kalau lahir Kamis berikutnya seminggu setelahnya dibikin nama, diakikahkan, bikin nama, sembelih akikah. Banyak orang buat acara syukuran, motong kambing, motong lembu, tapi tak diakikah. Bikin akikah, undang santri Ruhul A'zam. Jadi kalau dan akikah itu juga sunnah bagi orang-orang yang belum akikah meskipun sudah balik. Lihat dalam kitab Bujairimi. Lihat dalam kitab Bujairimi itu kitab Syafi'iyah 4 jilid tebal tuh. Anda baca sunnah akikah tetap meskipun kepada orang yang sudah balik. Ada bapak-bapak wali murid umur 80 belum akikah, 70 akikah, datang buat akikah. Tapi nggak usah diayun. Ini 70 tahun diayun pula. Marhaban. Udah gini, udah nenek-nenek. Nggak usah diayun. Udah diakikahkan aja. Potong akikah, bawa kambing ke Ruhul A'zam. Kalau seluruh wali murid yang belum akikah, pasang akikah di sini. Tiap hari motong kambing di sini. Gemuk-gemuk santri, cerdas-cerdas. Ini enggak. Tempe, tahu, tempe. Tempe, tahu, tempe. Kalau di sini nggak usah ya. Oh sama. Orang tadi 600 yang bayar 300, iyalah. Iya, 600 santri yang bayar 300. Aku mengumumkan santri
Aku ceramah di mana-mana. Bapak ibu yang punya anak-anak semangat tinggi untuk belajar, dia susah, antar ke Mahabbatur Rasul, pesantren kita di Siantar. Tapi gitulah sering, asal susah diingat orang awam. Pas yang dia berduit diingatnya pesantren lain. Itulah ngajarnya. Kalau yang berduit diingatnya pesantren lain. Kalau dia susah diingatnya pesantren awam. Terakhir yang susah masuk, awam pun ikut susah. Bukan gampang. Bapak ibu wali murid belum bangun. Ini orang guru-guru di sini sudah bangun. Kami kan guru, kami ustadz, udah kami rasakan itu di pesantren puluhan tahun. Di Islamic Center Madrasah Tahfidzul Quran Ana, beberapa tahun di sana. Kemudian Darussalam Pematang Siantar, 10 tahun lebihan sampai ngajar. Kemudian sampai kayak puluhan tahun di pesantren. Nyantri mondok puluhan tahun. Taulah getar-getir kehidupan pondok pesantren. Kadang wali murid tak ngerti juga Ustaz, kadang tak ngerti. Pas susah dia jadi, pas senang lupa dia. Kalau dia telepon 2 aja. Kalau nggak orang mati, orang sakit. Ustaz, ya aku mati. Nah ya, kita doakan. Sakit parah, koma Pak Ustaz, koma. Kalau nggak mati, sakit aja ditelepon. Jarang, Pak Ustaz tolong kirim nomor rekening. Jarang terjadi. Ditelepon orang kalau tak sakit mati itu aja. Makanya muka kayak bawa mau mati aja. Ingat mati itu. Sampai mana tadi terakhir? Mau lari kemari pula. Hah? Iya. Namanya idza wafaqa ismu isma'ilim adkhilul jannah bi syafaati. Kalau nama orang itu sama dengan nama orang alim, masukkan orang itu ke dalam surga dengan syafaatnya orang alim yang namanya sama dengan nama orang itu. Iqal namanya pun tak sama. Allah berfirman, ya Jibril adkhilhul jannah. Ya Jibril masukkan orang itu ke dalam surga. Heran malaikat Jibril nanya sama Allah segan. Diantar ke depan pintu sorga, jumpa dengan malaikat Ridwan. Ya malaikat Ridwan, masukkan ini orang ke dalam sorga. Bingung malaikat Ridwan, Joni ya. Udah masukkan dalam sorga, ini perintah Allah. Setelah dimasukkan itu orang ke dalam sorga, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, atadri lima amartuka bidkhulihil jannah. Ya Jibril, tahu nggak kau kenapa aku suruh kau masukkan orang itu ke dalam sorga? Tahu nggak kau? Anta a'lamu bihali abdik, ya Allah, kau lebih tahu tentang kondisi hambamu. Qal innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka ar-rajul yuhibbu aliman. Itu orang kuperintahkan agar dimasukkan ke dalam surga karena dia ketika di dunia pernah cinta kepada seseorang, dan orang yang dicintainya itu kebetulan cinta pula dengan orang alim. Dengan sebab itu kumasukkan dia ke dalam surga. Takbir! Kita bukan cinta orang alim langsung, cinta kepada orang yang cinta kepada orang alim pun jadi jalan masuk surga. Bagaimana kalau kita langsung cinta kepada orang alim, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada orang-orang salihin? Pastilah Bapak Ibu jalan surga terbuka luas kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Anak mau panjang-panjang tapi deras semakin bertambah. Anak teringat tadi kalamnya Ustaz Syekh Ruhul A'zam. Aku biasa Ustaz kalau ceramah itu 4 jam. Ustaz rencana mau bikin 4 jam juga hari ini. Mau kutunjukkan aku bisa 4 jam. Rupanya hujan. Alhamdulillah situasi mendukungku kan gitu. Jadi sebentar sajalah. Ada jam berapa ini Ustaz? Setengah 12. Tadi kita mulai jam 10 tadi. Iya. Cukuplah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah basah-basah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah. Tapi terakhir Bapak Ibu, santri masih ada nggak di sini? Anda mau ngasih nasihat khusus kepada santri sebentar saja. Ada nggak santri? Halo santri, yang santri khusus, santri-santria tunjuk tangan. Santri-santria tunjuk tangan. Jangan sampai tak ada nasihat khusus ke santri. Santri-santri, anak-anakku sekalian. Idza jama'a 'alal muta'allim talatan tammatin ni'mah 'alal muta'allim. Kalau berkumpul 3 hal pada diri seorang santri,
akan sempurnalah dirasakan nikmat bagi seorang guru. Kalau berkumpul 3 hal bagi diri seorang santri, akan sempurnalah nikmat yang dirasakan oleh seorang guru. Yang pertama, al-akala, santri harus cerdas. Cerdas itu caranya salah satu kasih makan yang halal. Cerdas. Yang kedua, al-adaba, santri harus beradab. Satu hari Imam Malik lagi ngajar. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dekat dengan Rasulullah. Ada mengatakan satu aja, dia sahabat Nabi. Atau ada mengatakan dia kemudian tabi'in, sahabat Nabi. Dekat kali jarak dengan Nabi SAW. Satu ada lagi ngajar, dia diri, kemudian duduk lagi, kemudian lagi ngajar, diri lagi, kemudian duduk lagi, diri lagi, duduk lagi. Orang heran, kenapa guru kita Imam Malik? Seorang memperhatikan diri. Tuhan, kenapa tadi Tuhan pas ngajar kok diri duduk, diri duduk, diri duduk? Oh, aku melihat anak guruku di ujung sana bermain-main. Aku hormat dengan anak guru. Itu anak guru. Oh, kok kita lihat di Jawa itu Bapak Ibu, jangankan anak guru, ayam guru diri orang tuh. Ayam guru, lewat ayam guru. Wih, ayam guru itu diri. Apalagi istri guru. Istri guru baik istri pertama, istri keempat sama takzimnya harus. Ini ayam guru diri hormatnya. Satu hari Imam Syafi'i lagi ngajar diri Imam Syafi'i. Imam mujtahid mutlak lagi ngajar diri. Setelah selesai mengajar, seorang santri memperhatikan, Tuhan, kenapa tapi Tuhan diri? Kami ketika melihat Tuhan diri, kami menyangka Imam Malik lewat. Tapi kami tidak melihat ada Imam Malik lewat. Yang kami lihat seorang anak kecil. Oh, satu hari ketika aku berjalan, aku melihat seekor anjing mengangkat kakinya, kata Imam Syafi'i. Aku nggak tahu ini ngapain ya anjing mengangkat kaki. Ku tanya sama anak kecil itu. Anak kecil itu menjawab, ya Tuhan, ya Imam, anjing itu akan buang air kecil. Oh, aku tahulah bahwa anjing mengangkat kaki untuk buang air kecil. Sejak itu aku jadi tahu. Lewat anakku kok hormati, karena dia telah mengajarkan aku bab anjing mengangkat kaki untuk air kecil. Kita guru kita ngajarkan bukan anjing angkat kaki. Cara kita kencing, cara kita beol, cara kita sholat ibadah, menyembah Allah, bertahu cinta Nabi, cinta Rasul, cinta syariat, tahu syariat agama. Ya Allah, alangkah wajar jika takdim hormat kepada mereka. Insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, husnul fahmi. Apabila seorang anak didik kita bagus paham. Sekian dan terima kasih. Walafuminkum subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan keberkahan majelis ini, saudara, kami mohon doa dari Bapak Ibu, mohon doa di selang-seling doa Bapak Ibu. Kami sedang berjuang, pesantren juga sedang bangun, sedang membebaskan tanah. Mohon doa dari para guru, semoga perjuangan kami pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu yang kasih antar singgah ke pesantren kita, Pondok Pesantren Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangun walikam. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada